Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama saya Bunda Ici. Alhamdulillah, hari ini tanggal 26 Juli. Artinya bagi saya yang menerima uang dari suami setiap tanggal 25, ini udah bisa bikin budgeting keuangan di bulan Agustus. Sebelum saya mulai budgeting keuangan di bulan Agustus, saya awali dengan quote motivasi dari Sean Coffey. Sean Coffey ini adalah salah satu penulis buku yang bestseller. Salah satu judul buku yang bestsellernya adalah The 7 Habits of Highly Effective Teens. 7 kebiasaan yang sangat efektif untuk remaja. Itu bagus banget, ada 7 poinnya. Kita bahas dulu yang ini. Dulu kita sering dengar waktu adalah uang. Saking berharganya waktu, dulu kalau saya artikan secara harfiah adalah waktu itu bisa menghasilkan uang, kan? Seperti itu saya mengartikan waktu saya kecil, karena kata-kata ini sering kita dengar, waktu adalah uang. Setelah besar ternyata bukan itu maknanya, bukan waktu adalah uang, bukan. Uang itu untuk menunjukkan sesuatu yang bernilai berharga. Jadi gak mesti uang ya. Mungkin kalau Sean Coffey tertarik dengan emas, mungkin dia akan bilang waktu adalah emas. Tapi penulis ini mungkin punya pemikiran tersendiri mengapa dia menulis waktu adalah uang. Tapi maknanya yang sebenarnya adalah uang di sini adalah sesuatu yang bernilai berharga atau sesuatu yang tak ternilai, saking pentingnya itu. Waktu adalah uang. Salah satu hal yang tidak dapat didaur ulang adalah waktu yang telah terbuang. Jadi, pastikan kamu menggunakan setiap waktumu dengan baik. Teman-teman, kita sepakat bahwa semua manusia mempunyai waktu. Sehari itu adalah 24 jam. Saking berharganya waktu, kita mesti pandai mengelola waktu. Jangan membuang waktu. Karena kalau tidak pandai mengelola waktu, pekerjaan akan terbengkalai atau merasa waktu itu tidak akan pernah cukup. Maka kita sepakat bahwa penting untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar semua pekerjaan atau semua keinginan dapat berjalan dengan baik. Nah, Sean Coffey di dalam buku The 7 Habits of Highly Effective Teens ada kata-kata penting yang bagus untuk kita ingat, yaitu mula-mula kita membentuk kebiasaan kita. Lama-kelamaan kebiasaan kita lah yang membentuk kita. Jadi kalau mau dikaitkan dengan budgeting, berawal dari kebiasaan mencatat, kemudian melakukan evaluasi budgeting, nanti lama-kelamaan nanti hal itu bukanlah menjadi beban yang memusingkan kepala, tetapi menjadi suatu hal yang menyenangkan, terus mendapat semangat untuk menghemat apa yang bisa dihemat, kemudian dari sisa anggaran bisa ditabung ataupun diinvestasikan.
Itu bila mau kita kaitkan dengan budgeting. Ini kata-kata dari Sen Coffee menarik untuk saya catat di budgeting di bulan Agustus. Baik, kita lanjut ke budgeting di bulan Agustus. Di bulan Agustus, saya banyak melakukan perombakan. Bukan perombakan, tepatnya ada yang beberapa saya hilangkan. Oh ya, apa saya langsung masukkan uangnya teman-teman ya? Sambil kita cerita-cerita ya. Bentar ya teman-teman. Oke. Untuk zakat, seperti biasanya kan sebelum zakat saya ada anggaran untuk mengaji. Kemungkinan besar saya akan cuti dulu 2 bulan karena anak-anak ini udah mulai full day sekolahnya, dan karena les di tempat yang baru ini jaraknya lumayan jauh dari rumah saya, terus terang saya agak keletihan ya teman-teman, jaraknya begitu jauh mengantar 2 anak ini. Kadang kalau udah begitu letihnya pulangnya, kalau nggak mau saya repot bolak-balik karena dia selisihnya setengah jam. Jadi kalau saya antar satu jemput satu, antar satu jemput satu, lumayan jaraknya. Jadi udah 1 bulan ini saya pakai dana bensin untuk naik Grab mereka pulangnya. Kemungkinan kedepannya akan seperti itu juga teman-teman, karena jam pulangnya itu jam 6:15. Jadi menurut saya lebih baik kedua anak ini pulangnya dijemput Grab aja. Oleh sebab itu, karena saya begitu letih beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, anak yang udah full day, terus jarak lesnya ini jauh, sedangkan bila saya teruskan mengaji ini kan habis lepas maghrib ya, saya udah letih banget. Jadi kurang lebih mungkin 2 bulan saya off dulu sambil saya cari solusinya bagaimana caranya mengaji ini bisa tetap saya lanjutkan. Tapi nanti saya nggak mau pikir dulu yang itu. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Untuk zakat dari 5.125.000, ini tetap sama 125.000. Oke, saya asingkan dulu ya teman-teman. Untuk zakat 125.000. Untuk beras di bulan ini saya nggak perlu beli beras. Kenapa? Beras yang bulan kemarin yang 15 kilo itu masih utuh, tidak tersentuh. Ditambah lagi saya mendapatkan beras merah dan beras yang di dispenser beras masih ada. Jadi bulan ini saya nggak beli beras dulu. Untuk gas saya simpan 100.000. Jadi kalau gas tabung yang satu lagi habis, saya udah siap dananya untuk beli gas. Uang kebersihan 25.000. Kemudian arisan 400.000. Untuk jajan anak saya skip dulu ya teman-teman, karena menggunakan uang ribuan kayak gini. Total uang jajan anak untuk 2 orang anak ini adalah 312.000. Nanti saya masukkan ke dompet anak-anak. Uang jajan saya bulan ini 100.000. Uang sekolah, sebenarnya sebutan lebih tepat adalah sumbangan sukarela. Jadi berapapun nominalnya, pihak sekolah dengan senang hati akan menerima karena sifatnya sukarela.
Jadi uang sumbangan sukarela 50.000, uang belanja bulanan 400.000, untuk dana belanja mingguan ada 4 minggu kan, minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Seperti yang pernah saya sharing sama teman-teman, uang belanja mingguan akan saya masukkan ke dalam amplop ini. Tiap amplop nominalnya 300.000. Nanti saya masukkan ke amplop ini ya teman-teman. Kemudian uang bensin 100.000. Bulan ini saya belum perlu menambah uang bensin untuk Grab ataupun naik Bluebird karena masih ada sedikit untuk bisa saya pergunakan untuk di bulan Agustus. Jadi bulan September baru saya bikin lagi sinking fund yang tambahan untuk di bensin yang peruntukannya untuk naik Grab. Uang pulsa 150.000. Ini uang pulsa untuk 3 HP, yaitu HP untuk anak-anak saya dan saya. Terus dana tak terduga 200.000. Kemudian dana gift inilah maksudnya adalah kalau mau patungan kado, mau sedekah gitu ya, ambil dari sana dana ini. Nah, untuk bulan Agustus kalau seandainya dana gift tidak terpakai, akan saya simpan secara khusus karena saya mau beli kado untuk di bulan Oktober. Jadi kalau tidak terpakai nanti dananya harus saya pisahkan tersendiri, bukan untuk saya tabung ataupun masuk ke sinking fund. Untuk servis motor 100.000. Kemudian untuk tabungan pribadi atau tabungan Iwa Bank 100.000. Oke, alhamdulillah udah selesai. Sementara untuk emergency fund 500.000, sinking fund Ganesha Operation 500.000, sinking fund logam mulia 100.000. Totalnya adalah 4.562.000. Dari anggaran 5 juta artinya masih ada selisih 438.000. Ini akan saya masukkan celengan karena tak terasa kurang lebih 4 bulan lagi ya teman-teman, udah bulan Desember ya. Jadi kalau saya nggak isi ini condong nggak akan penuh-penuh ya. Nah, jadi kelebihan anggaran di bulan Agustus yang ini akan saya simpan di celengan senilai 400.000. Ini udah saya tandain dulu aja lah. Kalau menurut feeling saya nanti jumlahnya nggak nyampe 6 juta, kayaknya saya tunda dulu nanti Desember buka celengan. Kalau celengan udah berat baru saya buka.
Karena nggak berasa teman-teman, udah tinggal hitungan bulan menuju bulan Desember. Jadi ya gimana caranya kalau bisa celengan ini bertambah, kalau bisa nanti ada sisa kelebihannya bisa ditabung untuk celengan ataupun nambah-nambah emergency fund. Oke teman-teman, sekian dulu video budgeting dari saya. Seperti yang selalu saya bilang berulang-ulang, video budgeting saya bikin bukan untuk pamer, ria, ataupun sombong, semata-mata untuk sharing, khususnya memotivasi diri saya agar lebih baik dalam mengelola keuangan rumah tangga. Saya bukan ahli keuangan ataupun pakar keuangan, tapi saya senang membaca buku dan saya senang belajar. Jadi semoga buat teman-teman yang menonton video budgeting saya bisa mengambil hal-hal yang baik atau hal-hal positif dari yang saya sharing. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau suara-suara yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi di video evaluasi mingguan. Mudah-mudahan ya bisa saya wujudkan video budgeting mingguan, insya Allah yang tayang di hari Sabtu atau Minggu. Segitu dulu video budgeting saya, sampai jumpa. Dadah, assalamualaikum.